Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 7 Oktober 2024. Gereja memperingati Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudaraku terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat yang mencobai dia. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus memberikan jawaban dengan kembali mengingatkan ahli kitab itu apa yang dikatakan dalam kitab Taurat. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Untuk lebih memperjelas, Yesus bercerita tentang 3 orang mempunyai kesibukan yang harus diselesaikan, yakni seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Injil mengatakan hanya orang Samaria yang Yesus sebut sebagai sesama manusia. Mengapa demikian? Karena ia memiliki belas kasihan yang dibuktikan. Belas kasihan yang mengabaikan kepentingan yang harus diselesaikan saat itu. Melakukan maksimal tanggung jawabnya sehingga ia meninggalkan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan bersedia menggantikan kekurangannya. Bahkan ia tidak mengenal siapa orang yang ditolongnya itu. Saudaraku terkasih, kasih perlu bukti, tindakan. Berbagai alasan, kesibukan, kebutuhan yang menanti, enggan memikul tanggung jawab, takut dimanfaatkan dan sebagainya adalah alasan pembenaran kita untuk tidak membuktikan kasih itu. Kasih tidak bergantung pada keadaan di luar kita, tapi kepada keputusan dalam diri kita. Pilihan ada di tangan kita. Roh Kudus pun tidak dapat memaksa kita. Biarlah kita belajar membuktikan kasih kepada keluarga kita,
komunitas kita, orang-orang terdekat kita tanpa memedulikan keadaan dan respon mereka. Dunia perlu kasih yang dibuktikan, bukan yang indah diperkatakan. Bunda Maria adalah contohnya. Ia membuktikan kasih tidak hanya bicara, berkata-kata, tapi ia membuktikan kasih dengan setia menemani putranya sampai di Kalvari. Mari kita belajar dari Bunda Maria, mencintai dengan tindakan tanpa banyak perkataan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.